Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Iwan Andian dari Departemen Kimia Angkatan 2018 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Ini adalah kisahku selama menjalani kuliah kerja nyata. KKN merupakan mata kuliah yang berpengaruh pada pengetahuan, meliputi bagaimana pengabdian dan pendekatan secara langsung dengan masyarakat, proses interaksi, penyesuaian diri, serta implementasi ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi kepada masyarakat. Pelaksanaan KKN Tim 2 tahun 2021 Universitas Diponegoro berbeda dari pelaksanaan KKN sebelum-sebelumnya, yang mana biasanya KKN Undip dilaksanakan di desa-desa daerah Jawa Tengah. Namun, dikarenakan masih terdapat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini pelaksanaan KKN dilakukan secara mandiri dan berada di lokasi mahasiswa tinggal atau KKN pulang kampung. KKN Tim 2 Universitas Diponegoro telah dilaksanakan sejak tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus 2021 dan tema yang diangkat pada pelaksanaan KKN ini yakni pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Saat ini aku sedang menjalani KKN yang berlokasi di Desa Gesik. Desa Gesik merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Gesik terletak 10 km di sebelah barat kota Cirebon. Desa Gesik memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 119 hektar. Secara geografis, Desa Gesik berbatasan langsung dengan Desa Daubuan dan Desa Batembat di sebelah utara, lalu Desa Asnapada di sebelah selatan, Desa Kedung Dawa dan Desa Kedung Jaya di sebelah timur, dan Sungai Cibager di sebelah barat. Desa Gesik dinobatkan sebagai kampung produktif karena banyaknya usaha-usaha atau UMKM yang beroperasi. Di antaranya ada usaha pembuatan kerupuk, pengrajin rotan, dan ada satu wilayah di Desa Gesik yang dinamakan Blok Kembang karena banyaknya usaha pengrajin kembang atau bunga melati. Saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, khususnya di Indonesia. Sejak terkonfirmasinya adanya kasus positif yang terinfeksi pada bulan Maret 2020 lalu, walau sebelumnya telah terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan, namun akhir-akhir ini terhitung sejak Mei 2021, terjadi lonjakan kasus yang kedua dan terus bertambah hingga video ini dibuat, yakni pada bulan Juli tahun 2021. Untuk itu, dalam menghadapi lonjakan kasus yang semakin tinggi, masyarakat harus selalu waspada dan tetap patuhi protokol-protokol yang ada. Apabila ingin pandemi ini segera berakhir, maka minimalkan untuk keluar dan jangan lupa tetap patuhi protokol-protokol berikut. Seperti yang pertama adalah selalu mencuci tangan, yang kedua adalah menutup mulut dan hidung ketika bersin, yang ketiga adalah selalu memakai masker apabila kita ingin keluar, yang keempat adalah untuk menghindari kerumunan apabila kita sedang berada di luar. Yang kelima adalah selalu gunakan hand sanitizer apabila tidak terdapat air dan sabun untuk cuci tangan. Yang keenam adalah untuk menjaga jarak atau menjaga jarak aman. Yang ketujuh adalah untuk menghindari berjabat tangan, tos ataupun bersentuhan. Dan yang terakhir adalah bersihkan benda di sekitar dengan cairan desinfektan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada program kali ini saya akan membuat sabun cuci piring berbahan alami. Nah, untuk tahu gimana cara buatnya, tonton terus video ini hingga selesai. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan ada wadah dan air sebanyak 1 liter. Kemudian ada Texapon. Di sini Texapon berfungsi sebagai pemberi busa dan pembersih noda. Selanjutnya ada garam, berfungsi sebagai pengental pada pembuatan sabun. Selanjutnya ada jeruk nipis, digunakan sebagai pembersih lemak, membunuh bakteri, dan menghilangkan bau tidak sedap pada piring. Dan yang terakhir adalah daun pandan, berfungsi sebagai pewarna dan memberikan aroma secara alami pada sabun. Untuk cara pembuatannya, di sini potong kecil-kecil daun pandan dan blender dengan sedikit air, kurang lebih sebanyak 100 ml, dan diambil sari pandannya. Kemudian saring sari pandan hasil blender dan masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya masukkan Texapon ke dalam wadah. Di sini saya menggunakan 200 gram Texapon. Nah, Texapon ini nantinya akan dapat mengeluarkan busa yang akan mengikat noda atau kotoran. Kemudian masukkan garam ke dalam wadah. Kemudian masukkan air sebanyak 1 liter secara sedikit demi sedikit ke dalam wadah. Selanjutnya adalah peras jeruk nipis ke dalam wadah. Aduk dan remas-remas Texapon untuk memastikan bahwa Texapon dan bahan-bahan lainnya sudah tercampur secara sempurna. Setelah semuanya sudah tercampur, diamkan selama 1 hingga 2 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik KKN yang selama ini sudah KKN di desa kami, gitu ya. Untuk kesan-kesannya mungkin KKN, adik-adik KKN itu memang sih punya tujuan masing-masing ya, dalam arti punya tugasnya. Nah, di sini saya juga banyak terima kasih sudah mendapatkan ilmu. Sedikitnya saya tahu bahwa sekarang kan adik-adik KKN dalam pembuatan sabun cuci piring berbahan alami. Nah, di sini awalnya saya tidak tahu, sekarang kan tahu gitu ya, bagaimana cara pembuatannya.
bagaimana manfaatnya dan bagaimana cara untuk ya pokoknya sabun cuci piring itu memang banyak di pasaran, tapi yang dibuat oleh adik-adik KKN ini mungkin bisa membantu ibu-ibu kalau memang mau membuat mencontoh seperti adik-adik KKN, bisa menambah nilai ekonomis untuk ibu-ibu. Untuk harapan dari warga maupun desa Gesik, mudah-mudahan kedepannya ada KKN kembali yang lebih yang lebih variatif lagi untuk kegiatannya. Itu aja mungkin.